Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama saya Nana dan Saya Kani. di minggu sore ini siap berbagi cerita buat kalian semua. Dan tentunya masih di podcast kesayangan kita semua yaitu Obrolan Pesona. Tentu saja masih seperti biasanya, kita berdua bakalan nemenin waktu sore kalian nih dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, kali ini kita nggak cuman berdua aja nih. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang bakal memberi informasi penting dan tentunya menginspirasi banget. Mereka adalah Muhammad Atala Insyira dan Mulyanti. Selamat sore, kakak-kakak semua. Sore. Selamat sore. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita hari ini. Lebaran nggak melebar juga kan badannya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, enggak ya, alhamdulillah. Oke, jadi mungkin agar lebih dikenal oleh para pendengar podcast kita nih, silahkan buat kakak-kakaknya memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari... Saya itu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Atala Insyira. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Ya, namanya baru ganti dari IAIN Samarinda sebelumnya. Aku adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, sekarang semester 6. Thank you. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Mulyanti. Saya mahasiswi dari, sekarang udah UIN ya, kemarin jadi masih IAIN. Saya jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 6, sama seperti Kakak Ata. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih atas perkenalannya dari narasumber kita. Ya, sahabat Pesona, tentang bahasan kita kali ini yaitu bertema strategi broadcasting dengan menggunakan media aplikasi. Tanpa berlama-lama membuang waktu, kita langsung saja menggali informasi atau bertanya satu persatu ke para narasumber kita kali ini. Untuk pertanyaan pertama nih, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menentukan program dalam broadcasting? Mungkin dimulai dari Muli. Silakan. Baik, terima kasih Hani. Oke. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan program broadcasting yang pertama itu mengenali target kita dulu. Jadi saat kita bisa mengenali target kita itu bisa menentukan atau menyelesaikan topik apa yang akan kita bahas. Target kita ini bisa dari beberapa kalangan, jadi misal dari masyarakat luas. Pembahasan kita itu bisa seputar society, dan jika target kita para pelajar, kita usahakan pembahasannya itu tidak jauh-jauh dari edukasi. Yang kedua itu mencari ide. Setelah kita menemukan topik yang ingin kita bahas, kita tinggal mencari ide pokok apa saja nih yang ingin dibahas dalam podcast kita. Dalam mencari ide ini, kita bisa melakukan research, bisa dari beberapa sumber yang terpercaya pastinya, karena pasti kita ingin memberikan informasi yang akurat. Terus research-nya itu bisa dari bahan bacaan atau video yang bisa kita tonton. Yang ketiga, kita juga harus mempertimbangkan kesiapan narasumber. Jadi sebelum menentukan program broadcasting ini, kita harus mempertimbangkan narasumber kita itu siapa saja. Jadi topik kita itu bisa menyesuaikan narasumber yang tersedia atau yang bisa kita jangkau. Dan yang pastinya narasumber yang kita pilih itu harus menguasai dan berkompeten dengan pembahasan kita. Terus yang terakhir, menghindari isu sara.
Jadi sebelum kita menentukan program broadcasting ini, sebaiknya kita sudah mengarahkan pembahasan kita jauh dari unsur sara, agar tidak ada yang merasa tersinggung atau membuat satu pihak merasa dirugikan. Jadi kalau bisa pembahasannya itu yang netral-netral saja. Mungkin itu saja dari saya. Oke, oke. Jadi itu yang pertama tadi ada penentuan targetnya. Ya. Terus kemudian ada penentuan ide Mencari ide, pokok. Oh iya, ya, mencari ide pokok dan penentuan siapa narasumber. penarasumbernya, siapa narasumber, dan yang terakhir menghindari isu sara. Oke. Kemudian nih, untuk pertanyaan kedua, aplikasi apa aja yang biasa digunakan sebagai media dalam broadcasting? Mungkin buat Bang Atta bisa menjawab. Untuk aplikasi untuk media broadcasting itu ya, ini untuk yang saya ketahui aja ya, yaitu ada OBS, XSplit, dan Streamlabs. Terus untuk media streamingnya gitu ada banyak kayak YouTube, Facebook, Instagram, dan aplikasi pendukung streaming lainnya. Jadi dengan kemudahan teknologi sekarang mungkin sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sangat mudah digunakan untuk melakukan broadcasting maupun streaming. Itu saja. Ya, itu tadi penjelasan dari Bang Atta, banyak ya aplikasi yang dapat digunakan. Dan untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana strategi agar program dalam broadcasting meningkat dan bagaimana menarik banyak minat terhadap program tersebut? Silahkan mungkin dari Mbak Muli dulu. Oke, jadi strategi agar program broadcasting mengalami peningkatan dan cara untuk menarik peminat terhadap program tersebut, mungkin ke strategi agar broadcast meningkat dulu ya. Jadi yang pertama itu, kalau bisa kontennya jangan-jangan itu saja, jadi kita bisa memperbanyak kategori konten yang akan kita bahas. Terus yang kedua, membuat konten yang menarik, jadi bisa dengan mencari topik yang menarik atau up to date, dan pemilihan narasumber itu juga bisa mempengaruhi konten kita agar lebih menarik lagi. Terus yang ketiga, kita harus memperhatikan kualitas broadcast kita seperti audio yang jernih sehingga pendengar itu bisa dengan nyaman atau mendengar dengan baik siaran kita. Terus yang keempat itu kalau bisa schedule-nya teratur. Jadi waktu penyiaran atau penayangan program kita itu memang sudah terjadwalkan. Jadi para penyimak kita sebelumnya itu udah tahu nih kapan program kita akan launching lagi. Dan yang terakhir, kalau bisa buat programnya itu cukup sering, karena kalau terlalu lama baru kita buat lagi, bisa-bisa minat pendengar kita sebelumnya itu sudah menurun. Terus untuk cara menarik peminat, yang pertama itu memanfaatkan sosial media dengan baik. Jadi kita bisa share program kita ke sosial media yang kita miliki. Jadi teman atau pengikut kita di sosial media itu bisa melihat podcast kita. Jadi semakin banyak tempat yang bisa di-share, semakin banyak peluang melihat atau mendengar podcast kita. Yang terakhir, membuat iklan. Dan sekarang itu sudah banyak platform untuk periklanan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, selanjutnya Mas Atta. Silakan Mas Atta. Pertanyaan terakhirnya tadi. Kalau saya sih yang pasti promosi itu penting ya. Apalagi promosi yang seperti broadcasting ini dengan broadcasting yang mau punya informasi-informasi yang sangat bagus untuk diterima oleh masyarakat. Dan juga promosi ini dapat dipermudah dengan menggunakan media-media zaman sekarang yang kayak Mbak Muli katakan tadi, bisa dengan iklan agar dapat diketahui publik. Dan juga gunakan ide-ide kreatif nih agar menarik banyak peminat program acara broadcasting tersebut. Oke, mungkin itu saja.
Ya, itu tadi jawabannya. Oke. Iya, jadi poin pentingnya yang saya simak tadi itu yang pertama, isi dari kontennya itu. Kita harus buat semenarik mungkin agar peminatnya itu banyak. Terus kemudian konten yang kita buat itu harus bisa terjadwal ya, kata Mbak Muli tadi. Kalau misalnya kita jarang-jarang upload kontennya, otomatis peminat kita itu jadi menurun. Kemudian cara kita promosikan itu juga penting ya. Jadi menurut saya pribadi ya, saya tangkap itu tadi, menurut saya itu ada dua. Yang pertama itu isi dari kontennya, yang kedua itu seberapa bagus sih kita promosikan konten kita tersebut. Nah, jadi terima kasih buat kakak-kakak yang sudah meluangkan waktu untuk sharing di sore hari ini. Jadi itulah obrolan-obrolan seru dari para narasumber kita hari ini mengenai strategi broadcasting menggunakan media app. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kalian yang ingin terjun ke dunia broadcasting atau ingin mengetahui informasi tentang strategi broadcasting dengan menggunakan media app. Terima kasih ya untuk para narasumber yang telah mau berbagi informasinya pada hari ini. Bagi kalian yang ingin terus mendapatkan informasi yang up to date dan menarik pastinya, terus tetap stay tune di channel YouTube kita, Broadcasting TBI. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast obrolan pesona selanjutnya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank warahmatullahi you. wabarakatuh. Thank you.